Crying Boy adalah lukisan anak laki-laki yang menangis. Pelukisnya adalah seorang seniman Italia bernama Giovanni Bragolin atau dikenal juga sebagai Bruno Amadio. Dikatakan Amadio atau Giovanni melukis sebanyak 65 anak laki-laki dengan mata berkaca-kaca menatap lurus ke depan dengan tatapan yang menyiratkan kesedihan luar biasa. Meskipun lukisan The Crying Boy bermacam-macam versi, namun diyakini bahwa model dari lukisan tersebut hanya satu anak saja, yaitu Don Bonillo, seorang anak yatim piatu yang diadopsi oleh Amadio sendiri. Ceritanya, anak yang dikatakan tidak bisa ngomong atau bisu itu dipercaya membawa kutukan dan disebut anak setan karena sempat melihat kematian orang tuanya dalam kebakaran rumah yang terjadi pada Perang Dunia Kedua, dan dia sama sekali tidak melakukan apapun. Di tahun 1985, surat kabar harian The Sun mencetak sebuah berita berjudul "Kutukan berkobar dari anak laki-laki yang menangis". Dalam berita itu dibahas tentang kebakaran rumah yang terjadi di Rotherham, Inggris. Api yang berkobar menghanguskan rumah tersebut. Dan penyebabnya diketahui berasal dari kompor yang mungkin lupa dipadamkan. Segala sesuatu di dalam rumah hancur. Namun hanya ada satu benda yang selamat. Dan itu adalah lukisan anak laki-laki menangis yang terjatuh, tertelungkup dan sedikit kotor saja. Dan secara kebetulan dilaporkan ada sekitar 50 kebakaran di mana terdapat lukisan The Crying Boy di dalamnya. Dan lagi-lagi dikatakan hanya lukisan itu yang selamat. Karena hal tersebut, banyak orang meyakini lukisan tersebut membawa kutukan. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah lukisan tersebut benar-benar terkutuk? Saya akan bercerita tentang adik laki-laki saya yang berhubungan dengan lukisan The Crying Boy. Saat itu di tahun 1989. Waktu itu adik saya yang bernama Surya ini berumur 3 tahun. Kami tinggal di daerah yang bernama Kampung Kelapa di Pekanbaru. Saat itu ayah saya sedang mengembangkan usaha rotinya. Usaha roti tersebut sedikit demi sedikit mulai mengalami kemajuan. Kehidupan ekonomi keluarga kami pun membaik. Lalu suatu ketika Surya nangis kejer. Yang jujur saja saya lupa gara-gara apa masalahnya, karena sudah lama sekali kejadiannya. Lalu ayah saya pun pergi sebentar keluar rumah. Lalu tahu-tahu ayah saya pulang ke rumah sambil membawa sebuah poster yang sudah dibingkai dengan bingkai kayu. Poster itu pun dipajang di ruang tamu. Si ayah dengan senyum dan tertawa mengatakan itu hadiah buat Surya. Maksud si ayah biar Surya berhenti menangis. Tapi teman-teman tahu apa yang terjadi selanjutnya. Sejak poster itu dipajang di rumah kami, Surya makin sering nangis. Diam sebentar, nangis. Diam lagi, nyambung nangis lagi. Begitulah seterusnya. Orang tua saya pun bingung. Nih anak kenapa kok cengeng jadi kebangetan gitu? Padahal sebelumnya si Surya ini termasuk anak yang jarang nangis. Orang tua saya pun berinisiatif membawanya berobat ke dokter. Mereka takut adik saya kenapa-kenapa. Tapi menurut pemeriksaan dokter, si Surya baik-baik saja. Gak ada yang salah di badannya. Mereka pun pulang dengan hati bertanya-tanya. Sesampainya di rumah, Surya nangis lagi. Mama saya udah kebingungan melihat kondisi adik saya. Nangisnya macam anak dipukuli. Kejadian itu berlangsung beberapa bulan. Mungkin karena terlalu sering mendengar Surya nangis, tetangga pun mulai kepo. Mereka bertanya, ada apa dengan si Surya? Mama saya pun bingung mau jawab apa. Lalu salah satu tetangga kami, yaitu seorang bapak-bapak. Tapi saya nggak tahu apa si bapak itu indigo apa bukan. Tapi beliau meminta ayah saya untuk menyingkirkan atau memusnahkan poster yang dipajang di rumah kami. Ayah saya tentu saja bertanya,
apa hubungannya tangisan Surya dengan poster tersebut. Si bapak hanya menjawab, dia tidak bisa memastikan apakah tangisan Surya berhubungan dengan poster tersebut atau tidak. Tapi si bapak pernah mendengar adanya berita kebakaran di luar negeri yang melibatkan sebuah lukisan di mana gambar lukisan tersebut sama persis dengan poster yang dibeli ayah, yaitu lukisan The Crying Boy. Jadi untuk amannya, lebih baik poster tersebut dibuang saja. Begitulah kata si bapak tetangga. Sebenarnya ayah saya nggak percaya, tapi yang namanya mamak-mamak nggak peduli benar atau salah, yang penting usaha dulu. Mamak pun meminta ayah untuk membuang poster tersebut jauh-jauh. Sebenarnya ayah saya merasa sayang, karena menurutnya anak yang menangis di dalam poster tersebut benar-benar tampan. Tapi akhirnya ayah saya ngalah. Ia pun membawa poster tersebut pergi entah kemana. Dan teman-teman tahu apa yang terjadi selanjutnya. Secara ajaib adik saya langsung berhenti nangis. Dia kembali seperti dulu lagi. Cerita ini agak sulit dipercaya, tapi itulah yang terjadi. Sampai sekarang pun kalau saya tanya ke adik saya, kenapa dia selalu nangis kalau lihat poster tersebut? Dia menjawab gak tahu. Yang dia ingat adalah ucapan Pak Cik yang mengatakan si Surya kok jadi cengeng ya, sama persis kayak anak di poster itu. Teka-teki kenapa adik saya jadi cengeng setelah ayah memajang poster tersebut, dan kenapa adik saya berhenti nangis setelah poster tersebut dibuang, sampai sekarang masih menjadi misteri. Tapi ada juga tetangga saya yang mengatakan pendapatnya. Mungkin Surya jadi cengeng karena tersugesti dengan melihat poster anak menangis. Dia pun jadi sedih, terus akhirnya ikut-ikutan nangis. Jawaban si tetangga termasuk masuk akal menurut saya. Sedangkan tetangga yang lain mengatakan mungkin ada jin atau demit nengkreng di poster tersebut, terus gangguin adik saya. Hal itulah yang menyebabkan adik saya nangis gak berhenti. Tapi apapun itu, yang penting adik saya berhenti nangis. Soalnya kasian kali aku lihat mamaku saat itu. Gak bisa ngapa-ngapain dia loh, gara-gara si adik nangis terus. Padahal ada 2 anaknya lagi yang harus diurus. Dan kalau si Surya ini nangis, maunya tuh dia meluk mamak terus. Terus kayak mana lah mamak mau beraktivitas coba. Pokoknya kasihan kali lah mamaku saat itu. Sebenarnya saya ragu mau bercerita tentang kasus adik saya ini. Saya takut dianggap mengada-ngada. Tapi ya udahlah, yang namanya orang bercerita pula ya kan. Udah pasti ada yang percaya dan ada yang tidak. Saya serahkan aja lah ke teman-teman. Karena saya mengangkat kisah ini hanya untuk dijadikan memori saja. Sekian kisah saya kali ini, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya.